Pada suatu hari di tanah keindraan, terdapat seorang perempuan yang begitu elok parasnya bernama Putri Kesuma Dewi. Dengan tunangannya, seorang anak raja bernama Raja Indra Shahperi. Sementara itu, hidup seorang putra di kerajaan manusia bernama Indra Bumaya. Suatu malam, ia pernah bermimpi melihat gambar Putri Kesuma Dewi dan membuatnya tidak sadarkan diri selama 7 hari 7 malam. Setelah sadar, ia pun bergegas untuk mencari putri tersebut. Indra pun menelusuri berbagai tempat. Lalu ia tiba di sebuah gunung, bertemu seorang perempuan dan menyuruhnya pergi berguru dengan Sri Maharaja Sakti, sembari diberikan sebuah gulliga yang bisa merubah wujud seseorang. Setelah itu, ia bertemu dengan Maharesi Antakusa yang memberikannya gulliga ajaib dalam menurunkan hujan, guruh, petir, serta mengeluarkan beribu-ribu rakyat. Kemudian, saat melanjutkan perjalanannya, ia bertemu dengan Putri Candralela Nurlela yang merupakan tunangan dari Raja Johan Shahperi. Disebabkan pertemuan tersebut, Raja Johan Shahperi pun tidak kuasa menahan amarahnya, sehingga ia menyerang Indra Bumaya selama 7 hari 7 malam. Perang tersebut pun diketahui oleh Maharesi dan ia datang mendamaikan keduanya. Setelah damai, keduanya bertekad untuk saling membantu. Indra Bumaya membantu Raja Johan Shahperi untuk menikah dengan Putri Candralela Nurlela, sedangkan Raja membantu Indra untuk mencari Sri Maharaja Sakti dengan diberikannya sebiji gulliga yang dapat menghidupkan orang mati serta satu panah dari Raja Johan Shahperi. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan tasik luas yang airnya membentang seperti laut. Di sanalah dia bertemu dengan seorang peri dengan kerajaan yang indah juga megah. Raja negeri itu memiliki seorang putri bernama Putri Manduratna, gadis muda yang cantiknya membuat siapapun terdiam ketika memandangnya. Suatu hari, Putri Manduratna datang ke Tasik untuk mandi. Tanpa dia sadari, Indra Bumaya melihatnya dari kejauhan, lalu tersenyum kecil. Dengan kesaktiannya, Indra Bumaya menjelma menjadi seekor burung bayan yang indah. Burung itu sengaja mendekat hingga sang putri menangkapnya dan membawanya ke istana. Burung bayan itu pandai berpantun, suaranya merdu, suka bercerita tentang negeri asalnya, dan suka merubah wujudnya. Sebentar ia menjadi burung nuri, sebentar menjelma bunga yang harum. Hingga akhirnya, ia kembali ke wujud aslinya dan berbincang dengan sang putri. Sejak saat itu, hati sang putri mulai terpaut. Namun, kabar itu sampai ke telinga ayah sang putri, yaitu Raja Baharum Dewa. Sang raja murka, hulu balang pun dikerahkan. Keadaan hampir berubah menjadi peperangan. Untunglah, Johan Shahperi datang membawa kebenaran. Setelah mengetahui bahwa Indra Bumaya adalah putra Raja Lela Gambara, amarah pun reda. Perang dihentikan dan Indra Bumaya dinikahkan dengan putrinya yaitu Putri Manduratna. Meski hidupnya bahagia, hati Indra Bumaya masih menyimpan rindu. Ia teringat akan Putri Kusuma Dewi. Maka dengan berat hati, ia kembali melanjutkan perjalanan dengan bantuan Maharesi Kesna Cendra. Ia berguru selama berbulan-bulan di Gunung Indranegar, menimba kesaktian dan kebijaksanaan dengan Sri Maharaja Sakti. Setelah cukup bekal, ia pun berangkat menuju Kayangan bersama Johan Shahperi. Sampainya di sana, mereka bertemu dengan bidadari bernama Seludang Mayang. Seludang Mayang yang melihat Indra Bumaya dan Johan Shahperi tersenyum tipis. Dengan suara halus, ia pun berkata, "Jika kalian mencari Putri Kusuma Dewi, ketahuilah Putri Kusuma Dewi kini tak lagi bebas seperti dahulu." Ayah bundanya memingit sang putri di dalam usungan kaca berlapis-lapis, dijaga siang dan malam.
Tak sembarang mata dapat memandangnya, tak sembarang kaki boleh mendekat. Setelah mendengar perkataan seludang mayang, keduanya pun menyusun siasat. Setelah berdiskusi, Johann Syahperi dan Indra Bumaya memutuskan untuk menyamar. Johann Syahperi menyamar menjadi orang tua bungkuk, sementara Indra Bumaya menjadi anak kecil. Mereka berkeliling istana mencari Putri Kusuma Dewi. Tanpa mereka sadari, Putri Kusuma Dewi sudah melihat mereka. Sang putri menghampiri keduanya. Begitu berhadapan dengannya, Indra Bumaya pun jatuh pingsan dan dengan sigap ditangkap oleh sang putri. Sang putri membawa Indra Bumaya dan kakek tua tersebut ke dalam kediamannya. Malam pun datang. Dalam sunyi, Indra Bumaya kembali ke wujudnya. Keesokan paginya, Putri Kusuma Dewi terkejut melihat Indra Bumaya yang sudah kembali ke wujud aslinya. Namun, setelah mendengar pengakuan dan kata-kata cinta dari Indra Bumaya, hati sang putri pun luluh. Kemudian, mereka pun hidup bahagia selamanya.